Halo, hari ini kita mau perbaiki extra mic. Tuh kabelnya sudah ngeropos dan switchnya juga ini nggak bisa ditekan ya. Tuh kabelnya seperti mengelupas itu di pangkal dari extra mic-nya. Ini extra mic-nya nggak bisa hidup, nggak mau terkonek ke radio, dan apa itu tombolnya tuh, karena tombol switchnya rusak, suaranya kadang ada kadang enggak itu saklar. Ini kita buka dulu baut-baut dari esramiknya ya. Ini punya Alinco DR138. Esramiknya itu EMS 57D. Nah ini ya, kita dekatkan dulu. Nah itu EMS 57D. Kita kumpulkan ya untuk baut dan peralatan yang kita buka tadi. Itu sebelumnya kita amati dulu kenapa dia nggak bisa dipakai untuk ngomong. Apakah kabelnya ada yang putus atau pengaruh dari kabel yang mengelupas. Inilah jenis keramik itu ya, dia kabelnya mudah sekali, dia hebat mereka yang buatnya itu. Kita coba dorong, ini bisa didorong ya teman-teman. Kalau bisa berarti agak mudah nanti merapikan kabelnya, supaya itu enak nanti dilihat atau dipandang. Malu lah kalau kabel keramik kita menggewer-gewer gitu, terkelupas. Nanti dilihat teman-teman kan yang main ke rumah gitu, malu kita. Oleh sebab itu kita mau rapikan. Itu kita siapkan kertas supaya tidak lupa nanti tata letak dari warna kabelnya. Itu kita tulis ya. Kalau lebih baiknya lagi itu dipoto ya. Itu ini kabel nomor 1 itu ya. Nomor 1 itu kuning. Itu kita tulis warnanya kuning. Dia kan banyak tuh kabelnya. Nomor 2 tuh hitam ya. Hitam itu pin yang di tengah itu ground ya. Hitam. Sebenarnya itu selongsong yang warna hitam. Nomor 3 putih, nomor 4 itu hijau, nomor 5 biru, habis biru itu merah, tuh merah, habis merah abu-abu ya, warnanya abu-abu tuh bisa teman-teman lihat nanti. Habis itu coklat. Ini kita catat dulu ya, nanti baru didekatkan lagi. Itu kabel pin ya, kabel pin dari keramik itu. Kita catat supaya tidak lupa. Dan jangan lupa ya, minum kopi karena ini masih panjang ini. Kita baru mulai nih teman-teman. Jadi kita aduk dulu supaya kopinya manis. Semangat terus. Jangan mudah putus asa ya. Itu kita potong kabelnya karena mau dipendekkan, mau dirapikan. Potong dengan tang.
kita mau rapikan kabelnya, mau kita lapisi ya. Kalau ada pipa, pada kesempatan ini kita tidak menggunakan pipa, tapi menggunakan selongsong kabel atau sel tip pipa ya, yang dibakar nantinya. Sebelum teman-teman membeli ke pasar itu pastikan dulu ukuran kabelnya ya, berapa. Kalau salah beli kan kekecilan tuh susah ya, nggak bisa dipakai. Kalau besar dikit nggak apa-apa, karena waktu dibakar nanti dia memuai, dia bakal mengecil gitu, memadat ya. Itulah modernnya zaman sekarang ya. Kita lebih praktis, jadi nggak perlu pakai pipa itu kawan-kawan. Ini udah dirasa cukup rapi nih. Oke, hati-hati. Perhatikan ya, itu caranya tuh harus sabar. Kawan-kawan harus sabar ya. Ini kita ndak bisa langsung pasang, ndak bisa langsung itu, karena sisa-sisa kabel sisa-sisa dari yang kropos tuh, yang dari mengelupas kabelnya itu harus dibersihkan supaya kita mudah mendorong kabel yang baru kita potong tadi dan mudah merapikannya. Kita mau bersihkan, cabut dulu itu kotoran-kotorannya. Itu usahakan sampai bersih dan tidak menyangkut saat kita mendorong kabel yang tadi ya. Oke, kita tenang-tenang saja. Fokus ya kawan-kawan, fokus. Kita harus santai gitu, harus bersih dalam membuat lubang untuk didorong kabelnya nanti. Ini videonya lumayan panjang, 42 menit ya. Sebelum lebih jauh itu dukung kami dengan subscribe, supaya tulisan subscribe-nya tidak merah lagi, dan kami akan semangat lagi membuat video. Apalagi kalau teman-teman mengklik jempol ke atas ya, kami tambah semangat dan tambah kreatif lagi nantinya. Semoga video ini berguna untuk teman-teman yang punya radio rig dan yang punya extra mic yang kabelnya rusak ya. Jadi kita nggak perlu buang biaya untuk membeli extra mic baru. Kalau kita beli yang baru tuh lama dia, harus ke pasar lagi. Jadi untuk ringkasnya tuh kita lakukan maksudnya merapikannya lagi. Kita hanya memotong sedikit saja, dan hebatnya lagi itu diberi selongsong supaya dia tidak mudah bengkok. Itu biasanya dia terlipat sehingga dia mengelupas lama-lama. Teman-teman kalau bosan itu silakan mengaduk kopi ya. Nih kita memang enjoy. Kalau kita beli baru kan sayang yang lama, mubazir kata orang. Kalau masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau masalah biaya perbaikinya lebih
dari setengah harga baru, ya perlu dipertimbangkan lah apakah harus membeli baru lagi gitu. Tapi kalau teman-teman mau berbagi rezeki, ya tidak masalah, karena kita itu kan harus saling berbagi juga dalam kehidupan ini, supaya itu rezekinya mengalir ya, berputar gitu. Oke, ini hanya sedikit penyemangat nih untuk teman-teman yang punya uang lebih. Tuh janganlah beli baru, karena kalau beli baru itu kan orang tokoh yang banyak dapat duit. Nah, itu kita pastikan ya, kawan-kawan, lihat tuh udah mulai rapi, tidak ada yang menyumbat. Nih kita dorong lagi pakai pen. Kita pastikan itu tidak ada yang menghambat saat kita mendorong kabel nanti yang sudah dipotong tadi. Ini prosesnya ya. Proses supaya kabel yang jelek tadi, yang mengelupas, menjadi rapi. Ini dah dia seltip bakar tuh, pipa ya, pipa kabel gitu, selongsong bakar. Kalau di toko tuh harganya nggak terlalu mahal. Untuk teman-teman yang berbaik hati ya, kami minta tolong untuk di subscribe lagi, jangan lupa itu bro. Itu untuk menambah penghasilan nanti, untuk beli uang sayur. Oke ya, kita kembali ke topik, kembali ke laptop nih. Kita dorong itu karena udah dirasa sudah bersih dan rapi lah ini menurut saya nih. Kita dorong dulu. Nah itu ya, kita dorong. Terus langkah berikutnya tuh, setelah kita dorong, nanti kita akan kupas lagi kabelnya. Kita bersihkan dulu ya, supaya tidak mengganggu dalam perbaikan ini. Yang lama itu bukan actionnya ya, tapi itu prosesnya tuh yang membuat video ini lama. Karena kalau kita cepat-cepat tuh nanti hasilnya ndak bagus kawan-kawan. Jadi kita rapi-rapi, yang penting dia nanti kuat, kokoh gitu. Dan kerjanya agak awet lah hasilnya ya, ndak cepat rusak, ndak mengelupas lagi gitu, dan enak dilihat. Tuh usahakan selongsongnya nyambung ke itu ya, karet ini ya, karet yang di tangan atas itu menutupi. Jadi kalau ndak mudah ikut tertarik dia, kalau dia nggak masuk benar itu nanti tertarik. Jadi yang kita potong tuh lalu nampak dia. Oke, kita lihat. Nah itu udah masuk ya, lebih dari setengah itu. Nampak enggak itu kawan-kawan tuh. Nah tuh kalau dibakar lagi dia lebih gigit ya, atau lebih kuat lagi dia, jadi ndak mudah bengkok. Kalau pipa kan ndak bisa terik dia kalau dibakar. Itulah kelebihan dari selongsong itu ya. Dan itu sudah banyak jual di toko-toko elektronik atau toko listrik tuh ada. Ini switch ya teman-teman, switch PTT.
Jadi kalau kita mau ngomong tuh kan ditekan tuh. Nah, kalau switchnya rusak, tidak ada juga suara kita saat transmit atau mengantar gitu. Nah, dia yang itu ya, yang terkonek atau terhubung sama plat itu. Kalau ditekan kan dorong itu. Itu pun tidak ada bunyi. Nah, itu. Kalau dia bagus dia ada bunyi tek tek gitu saat kita tekan. Dan terasa itu apa ya? Dia tertekan trek gitu. Nah, kita mau buka dulu bautnya nih supaya enak dalam proses pencabutan tuh. Soldernya dipanaskan dulu ya, sedot timahnya disiapkan juga, di soldernya ditancap dipanaskan, sedot timah sama timah solder, bautnya dikumpulkan supaya kita tidak kehilangan baut atau bautnya tercecer ya, gitu. Kalau bautnya lebih itu kan aneh. Yang biasa itu kan bautnya malah kurang. Karena apa dia kurang? Karena ndak tahu kemana larinya. Oke, kita kumpulkan itu yang udah dibuka tadi. Tuh hati-hati ya, karena ini halus-halus nih, kecil-kecil komponennya. Nah, ini kan bagus nih. Tek, tek. Nah, yang itu untuk turun naiknya frekuensi yang di atas itu switchnya. Tuh kabelnya tuh ditinggal untuk jejak juga ya, selain kita catat tadi. Nah, itu warna kuning paling atas dan warna coklatnya paling bawah. Kita amati dulu kabelnya. Tuh siapkan cutter juga ya, cutter sama apa itu, tang plato. Nah, tuh tang plato, cutter, tang plato. Jangan lupa ya. Kalau ini udah hampir setengah jalan kita nih. Udah hampir setengah jalan. Jadi minumlah kopinya teman-teman supaya nggak bosan. Kalau ada snack ya makan snack sambil menonton ya. Kalau teman-teman itu ya dicepatkan aja itu videonya atau dilewat-lewatin lah ya. Kalau yang hobi gitu tuh dia pasti saksikan proses-prosesnya tuh. Ini kita bukan cuma ini, kita berbagi filsafat hidup juga sedikit. Berbagi pengalaman lah tentunya. Dan cara menyolder, cara menyabutnya atau mengganti switchnya. Jadi di sini ada dua pekerjaan teman-teman dalam perbaikan PTT ini. Ada dua pekerjaan ya. Itu yang pertama kita memperbaiki kabel yang koyak atau yang rusak, yang koyak ya, mengelupas gitu, menua dia. Dan yang kedua itu kita mengganti switch PTT. Diulangi lagi keluhannya tuh, ini kan biasa dipakai untuk check in atau ngobrol saat kita jenuh ya, pulang dari kerja. Tuh kan kita mau ngomong sama kawan, kalau pakai pulsa kan mahal, habis pulsa kita. Jadi itu kan kalau pakai pulsa kan omongannya hanya seperti empat mata ya, hanya dua orang aja. Tapi kalau menggunakan PTT ini siapa saja yang monitor itu mendengar kan.
Jadi yang sifatnya umum itu lebih baiknya kita gunakan HT ya. Bukan HT, ini rig, salah kawan. Ini rig ya, Alinco rig. Oke, sebelum lebih jauh dan kita sudah di setengah jalan, jadi kalau masih merah itu subscribe-nya tuh dipadamkan dulu lah. Itu kalau teman-teman pengen dikunjungi balik atau didukung balik, tuh kasih tanda ya, kasih komentar di komentar itu ya. Jadi kita amanah ini. Kalau ada jejaknya tuh kasihlah. Jadi kami tahu bahwa kita tuh saling mendukung ya, saling tolong menolong, membangun supaya berhasil bersama, senang sama-sama, enaknya sama-sama juga nanti. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, sorry kawan-kawan, dah mulai ndak fokus sebenarnya, capek juga nih, tapi kita tetap berusaha ya menolong Esramik ini supaya bisa kembali berfungsi dengan baik dan dia lebih tahan dari yang baru, karena yang baru tuh biasa produknya udah apa ya, udah ndak kuat, kata orang tuh KW ya, KW-nya dah KW keempat atau kelima gitu. Kalau dia masih KW 1 masih mending, bahannya masih 80% gitu. Kalau udah KW 4 KW 5 itu kan mungkin kualitasnya tuh udah 50% ke bawah lah. Oke, untuk switch-nya udah selesai. Switch tuh harus tenang ya kawan-kawan. Kita harus tenang dan sabar. Kalau teman-teman lebih mudah pakai gunting, gunting. Kalau ndak ada gunting, pakai pisau atau tang yang khusus kabel tuh juga boleh. Apa aja, kalau ndak pun dibakar pun bisa juga. Itu kita potongnya sesuai dari PCB ya. Dia kan PCB itu kan ada itunya, ada batasnya tuh. Nanti kalau kepanjangan takutnya dia short ke sebelahnya, terkena ke samping kiri atau kanannya tuh. Kalau terlalu panjang kita memotong nanti. Kita juga nggak tahu kan di rumah tuh banyak anak-anak apa, nanti seramiknya jatuh, tertarik gitu, lalu short dia. Makanya kita potongnya kalau bisa tuh lihat dulu lah jalur dari tembaga yang ada di PCB-nya tuh. Kita perkirakan ya, lebih kecil ya, karena dia kena solder tuh kan jadi panjang lagi hasil potongan tadi itu, ngupas kabel. Dan kabel ground itu gunakan selongsong yang kecil. Kalau tidak ada selongsong diisolasi gitu ya. Kalau tidak ada pun pakai yang besar tadi, karena dia hanya tujuannya supaya tidak short gitu, tidak terkena jalur-jalur yang lainnya saat kita memasukkannya nanti ya. Hati-hati tangannya luka, itu katirnya tajam ya bro, kalau yang menggunakan katir ya, atau menggunakan pisau. Catatannya jangan lupa dilihat tuh teman-teman, atau fotonya tadi.
Ini Alinco DR138, jenis atau model dari seramiknya EMS 57D. Dia ada 8 pin ya, satu di tengah, 7 memutar dari kiri sampai kanan seperti jam itu, dan itu nggak akan terbalik karena ada paritnya saat dipasang ke rignya. Groundnya jangan lupa ya dikasih selongsong. Kalau nggak ada selongsong tuh diisolasi atau gunakan yang lembut. Teman-teman, apapun yang dilakukan ya atau yang diperbaiki itu kerjakan dengan setulus hati ya teman-teman, semaksimal kita dan sebisa kita ya. Jadi jangan menyerah atau itu loh. Jadi kita harus coba. Memang harus sabar ini kita. Tidak bisa juga kita buru-buru, kabelnya tuh harus dirapikan juga. Kan ada yang melebar tadi saat kita mengupas kabel. Itu diberi timah dulu ya kawan-kawan. Tadi kan dari kelupas, sekarang dikasih timah supaya dia mudah lengket, ke PCB. Nih kita lihat lagi kabelnya, enaknya mulai dari yang kuning atau yang coklat ya. Itu terserah ya teman-teman. Atau posisinya ya. Posisi dari badan kita tuh megang kabelnya atau seramiknya enak dari mana gitu. Nah, ini kita dekatkan. Kita zoom ini. Kameranya kita dekatkan ya. Saya lebih enak gunakan dari coklat dulu. Nah, PCB-nya ditambah juga timahnya ya, selain di kabel tadi. Jadi enak kita melengketkan atau menggantikan kabel. Nah, supaya ndak salah tuh lihat warna kabelnya. Jangan sampai teman-teman keliru ya masang kabel nih. Karena ini banyak ini. Hati-hati itu solder panas tuh. Kalau yang baru belajar nyolder tuh. Habis itu abu-abu ya. Nah, ini abu-abu. Simpan. Ini kita mulai dari bawah supaya enak. Tangan kanan megang solder, yang kiri megang kabel. Ini cara menyoldernya ya, atau mengganti kabelnya tuh. Tambah lagi timahnya. Usahakan dia tidak menyentuh kiri atau kanan. Timahnya harus masak ya. Gunakan solder yang panas. Jangan solder yang kecil wattnya. Nanti timahnya ndak mau cair dia. Dan kita lama ya, kerjanya lama jadinya.
Tuh tadi lepas dia ya. Nah baru dia jos gondos katanya. Nah, kalau mau enak mata soldernya juga tuh teman-teman, mata soldernya pakai yang kristal ya, kristal atau yang jenis yang bagusnya, yang mudah dilengket timah. Kalau yang besi itu timahnya ndak mau lengket, agak susah kita menyoldernya. Perhatikan kabel yang kita lepas tadi ya. Itu kita mulai kabel biru lagi itu. Perhatikan cara menyoldernya ya. Karena ini jaraknya sangat dekat. Oke, singkirkan kabel birunya. Kita ambil lagi kabel yang berikutnya. Kalau teman-teman lupa atau apa, lihat catatan tadi ya. Nah, ini hijau. Hijau ya, hampir sama dengan warna PCB dia. Kalau kabelnya ndak kita beri timah itu agak susah dalam melengketkannya ke PCB. Oke, kita mau pasang kabel yang berikutnya. Itu kabel hijau ya. Tuh susah sekali ini karena ada elko di terkena jempol itu. Agak susah dia. Terus kita cabut kabel putih ya. Nah, kabel putih cabut, kita siapkan kabel putih yang mau digunakan. Ini ada elko, ini agak payah-payah ya, gampang-gampang susah. Warna hitam atau ground. Itu kita pasang juga. Jangan lupa selongsong panjangnya. Kalau tidak ada selongsong, tuh pakai isolasi. Kalau teman-teman ada yang lain tuh apa yang biasa untuk setrika yang tahan panas tuh bisa juga ya. Lupa saya namanya. Tambah lagi timahnya karena ini belum dikasih tadi. Seolah-olah warna hitam deh ya. Itu kan warna selongsong. Nyoldernya itu usahakan bagus dan rapi. Ini warna kuning, kabel terakhir. Setelah ini kita akan mencoba dites gitu. Warna kuning ya. Paling atas itu. Cara menyoldernya itu perhatikan juga. Kabel kuning, ayo kita mau cepat. Kita pasang dulu nih dengan hati-hati, posisinya juga nih. Oh, lepas itunya ya. Itu saklar geser itu. Oke. Ini konsentrasinya harus tinggi ya. Karena jangan sampai dia menyentuh atau bergeser. Oke, sudah hampir selesai. Atur kameranya dulu nih. Ini video ini agak sedikit diedit ya. Tidak banyak dipotong dan tidak ada dipercepat. Karena kita lagi pemula.
kita perlu banyak dukungan dari teman-teman dulu, baik dari tontonan dan subscribe-nya. Itu 1000 ya, 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Gratis ya, tidak ada merugikan teman-teman ya. Kalau teman-teman subscribe tuh teman-teman tidak rugi, karena kalau teman-teman tidak suka dengan videonya atau lain topiknya ya, itu nggak apa-apa ndak ditonton. Tapi kalau topiknya masuk atau cocok satu hobi ya, silakan dilanjutkan atau dukung kami dengan memberi saran-saran yang positif ya. Ya, saran-saran yang membangun. Ini videonya tadi pagi diambil ya, tadi siang. Servisnya tuh perbaikannya dari pagi. Tadi siang tuh beli selongsong, beli apa tuh sama sweet tuh ke pasar. Nah, ini malam baru diedit nih, besok akan kita publikasikan ya, atau kita tayangkan besok pagi. Ini sudah jam 10 malam, jadi agak ngantuk sudah nih. Ini kita sudah mau selesai, kita mau tutup dan pasang bautnya. Setelah itu kita tes, kita ambil radio rignya, nanti kita langsung tes supaya juragan yang punyanya bisa menggunakannya malam ini ya. Kita sibuk ngedit, yang punyanya sudah menggunakannya, baik untuk check-in dan untuk silaturahmi ya, atau berbagi informasi, atau untuk kita menjaga teman, menjaga persahabatan gitu. Rig ini banyak gunanya ya teman-teman. Semoga yang menonton ini satu hobi juga ya, dan satu profesi. Jadi kita jangan mentok di satu bidang saja ya, harus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita ketinggalan ya teman-teman. Kalaupun kita nggak bisa membuat atau memproduksi, tapi kita tahu cara kerjanya dan bisa memperbaikinya ya, baik itu nanti dapat uang untuk jajan anak, untuk beli sayur gitu, untuk nyonya di rumah lah. Hei. Oke, ini korek api jangan lupa dibakar supaya dia lebih kencang dan lebih kuat dan lebih vakum lagi, tidak mudah mengelupas di bagian sini ya, karena ini kan bagian yang ditarik-tarik, ini bagian yang sering bergerak gitu. Jadi usahakan menggunakannya dengan baik ya, jangan kita tarik panjang-panjang gitu, supaya dia lebih awet. Ini kan yang kasih selongsongan terbatas panjangnya. Kalau di bagian yang bergulung-gulung itu agak susah itu untuk memasang selongsongnya. Pastikan ya selongsongnya udah kuat, terik ya. Ini kita beberapa menit lagi ya, kita bertemu di sini. Tidak lama lagi, kita tes dulu ya teman-teman, kita tes
Setelah berhasil kita bungkus, kita plastikkan. Nah, Linko ya, bisa kawan lihat. Kalau soket yang di rignya tuh kendor atau kotor, dibersihkan ya teman-teman. Kalau dia kendor ditambah timah di situ. Ini kabel antena. Jadi kita tes dulu, pastikan ini berhasil ya. Atur dulu kamera nih. Oke, kita juga udah capek ya. Kita mau cepat juga nih. Dari tadi ngano ini terus. Nah, kita pasang dulu antenanya. Kalau enggak nanti panelnya rusak. Itu tidak memenuhi persyaratannya. Ini kabel plus minus ya, 12 volt lebih. Gunakan voltase yang aman saja karena dia ampernya kan besar, trafonya tuh. Nah, ini hidup ya. Udah hidup. Supaya teman-teman lihat ya, udah masuk itu ya, ada yang berbicara. Nah, dia kan kita pasang, lihat itu ya cara pasangnya. Volumenya kecilkan dulu supaya tidak ribut. Nah, lampunya langsung hidup tuh. Tadi itu agak susah dia. Tuh kita mau tes ya. Lihat teman-teman, lihat lampu itunya, transmit merah itu ada lampu. Main semua tuh, up sama downnya. Takutnya dia rusak ya. Nah kan, hidup lampunya, lihat-lihat. Nah itu lampunya hidup. Nanti biar orang yang tuannya yang ngetesnya di rumah lagi, dan besok kita tunggu informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali.